Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan sejahtera kita berdoa bersama-sama. Hari ini kita jumpa lagi dengan Kak Nini dan aku Eri Susanto. Ojo lali dari Lumajang, Eri Susanto. Senengan dengan kelambi abang. Oh iya. Baik teman-teman, sahabat yang solih dan soliha, anak-anak dan adik-adikku tercinta, kembali lagi bertemu dengan Kak Nini dan juga Eri. Nah, iya Eri. Oke. Kak Nini, hari ini mau cerita tentang apa Kak Nini? Oh iya, hari ini Kak Nini akan berbagi cerita dengan judul Ini Milikmu. Aduh, rungokno rek. Rungokno tenan iki apik rek. Iya, tunggu dulu. Erik juga gitu mendengarkan dengan mesti. Nak kena rungokno, nak kena. anak-anak. Nak kena. Anak-anak kok nak kana ai. Sakarepmu wis. Iya, sakarepku. Baik, anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat yang solih dan solihah. Hari itu ada seorang ulama yang sedang berjalan. Tanpa disengaja dari belakang dia disentuh oleh seorang pemuda. Nah, tentu saja sang ulama tadi berhenti lalu menoleh ke belakang. Terus kan ini Ketika dipegang pundaknya, ulama tadi lalu menoleh dan berkata, "Ada apa anak muda?" Belum sempat sang ulama tadi mengucapkan kata-kata itu, mau mengucapkan "ada apa anak muda?" ketika kepala atau wajah sang ulama tadi menoleh ke belakang, langsung ditampar oleh pemuda tadi. Plak! Aduh. Kak oleh ngoniku main pukul tak iya. Main pukul-pukul itu tidak boleh. Ternyata ditampar. Tentu saja sang ulama tadi kaget. Ada apa? Wahai pemuda, kenapa engkau menamparku? Sang pemuda tadi langsung membelalakkan mata dan terkejut karena ternyata ulama tadi yang dikira temannya ternyata adalah orang lain. Lalu pemuda tadi berkata kepada sang ulama tadi, Maafkan aku. Maafkan aku, wahai bapak. Sungguh aku tidak tahu. Aku kira engkau adalah temanku. "Kenapa engkau menamparku?" Aku biasanya kalau bertemu dengan teman-temanku biasanya langsung aku tampar wajahnya, plak. Aduh, jangan aku yang digaya percobaan kan ini. Aduh, Ya maaf. Itu tidak boleh ya adik-adik, anak-anak yang solih dan solihah. Akhirnya sang ulama tadi merasa tidak diterima karena ditampar oleh sang pemuda. Dia ingin melaporkan itu dan membawanya ke pengadilan. Ketika mereka masih berdebat tentang mau dan tidaknya dibawa ke pengadilan, karena pemuda tadi merasa sudah minta maaf, jadi tidak perlu dibawa ke pengadilan. Pemuda tadi lalu berkata kepada sang ulama, wahai tuan, saya kan sudah minta maaf, jadi tidak perlu dibawa ke pengadilan. Sungguh, sudahlah, kamu memaafkan aku saja. Tidak bisa, kamu harus juga diberi pelajaran, tidak boleh. Masa pemuda seperti itu, cara menyapanya itu sangat menyakitkan dan menyakiti orang lain. Kamu harus dihentikan. Sudah, kita bawa saja ke pengadilan. Kita menghadap hakim. Adik-adik, sahabat yang solih dan solihah semuanya, tahu tidak? Akhirnya sang pemuda tadi dibawa mau dibawa ke pengadilan karena ternyata hakim itu masih saudaranya atau masih sepupunya. Lor gitu ya? Iya, saudaranya, dulurnya. Nah, setelah itu dia tenang-tenang saja. Sudahlah, aku tenang saja. Bukankah hakim itu adalah sepupuku? Dia pasti akan membela aku. Kemudian ketika di pengadilan, hakim lalu
meminta keterangan dari sang ulama. Sang ulama menceritakan kejadian tadi, kemudian juga sang pemuda. Nah, dari saksi-saksi tersebut memang hadir beberapa orang yang ada di sekitarnya. Oh, betul sekali Tuan Hakim. Tadi sang ulama ini ditampar oleh pemuda tadi. Tapi memang pemuda tadi juga sudah minta maaf. Tapi saya juga tidak setuju kalau hanya sekedar meminta maaf. Paling tidak diberi pelajaran supaya pemuda tadi tidak begitu semena-mena terhadap orang lain. Bukankah itu menyakitkan, cara menyapa yang tidak bagus itu? Iya, aku setuju itu. Nah, kemudian adik-adik, sang hakim memutuskan di pengadilan tersebut masalah tadi. Akhirnya sang pemuda tadi diberi hukuman membayar denda 10 dinar kepada ulama tadi. Ternyata pemuda tadi menyetujuinya sambil mengedip-ngedipkan matanya kepada sang hakim. Nah, ada apa ya? Duh, apa kedip itu kan ini? Kok kedip matanya itu kedip terus? Nah, ternyata sang hakim dengan pemuda tadi yang memang masih bersaudara, ada jalinan persaudaraan, saling bersekongkol dengan memberikan denda 10 dinar. Kemudian sang ulama tadi disuruh menunggu di situ. Wahai ulama, kami akan mengambil 10 dinar untukmu. Maksudnya pemuda tadi saya suruh untuk mengambil 10 dinar. Tunggulah di sini. Akhirnya sang pemuda tadi berlalu dari pengadilan. Dia pergi. Sementara sang hakim berkata kepada ulama tadi, hari ini keputusanku sudah selesai, maka izinkan aku untuk pergi. Paling tidak aku ingin mengecek pemuda tadi apakah benar dia mengambil dinar atau denda yang sudah aku putuskan untuknya. Baiklah, aku menunggu, kata sang ulama tadi. Nah, kemudian mereka pergi. Setelah beberapa jam kemudian, adik-adik, apa yang terjadi? Dah iki rasane gak enak, mesti paling ditinggal gak teko iki ya. Betul sekali, Eri. Ternyata beberapa jam sampai hampir setengah hari sang pemuda dan juga hakim tidak muncul. Akhirnya orang-orang yang berada di sekitar situ memberitahukan, Wahai ulama yang kami hormati, aku ingin memberitahukan kepadamu, sebenarnya hakim dan juga pemuda yang menamparmu tadi, mereka ada jalinan persaudaraan, mereka adalah sepupuan. Jadi bisa jadi mereka itu bersekongkol. Baiklah, aku akan kembali pulang. ternyata sampai beberapa hari, beberapa minggu dan beberapa bulan pemuda tadi tidak juga muncul di hadapan sang ulama. Namun tiba-tiba ada apa ini? Suatu saat ulama tadi ketika berjalan di sebuah kota berjumpa dengan hakim tadi. Oh iya. Waduh, asik iki. Terus. Seru rek. Kemudian ketika berjumpa sang ulama tadi, kemudian langsung menyapa sang hakim. Assalamualaikum. Masih ingatkah denganku? Oh, tentu saja aku masih ingat. Engkau adalah ulama yang yang ditampar oleh pemuda. Bagaimana? Apakah pemuda tadi sudah membayar? Tentu saja sang ulama tahu itu adalah akal-akalan sang hakim. Tanpa banyak berbicara, kemudian sang ulama tadi plak. Duh, ditapuk kok Nini? Iya, ditampar ya, ditapuk itu ditampar. Ditamparlah sang hakim tadi. Kemudian sang hakim, Kenapa kamu menampar aku? Itu milikmu karena engkau memutuskan bahwa yang menampar akan membayar denda, maka aku pun akan membayarkan dendaku kepadamu karena aku sudah membalaskan tentang kesalahan sang pemuda itu. Aku tahu pemuda itu adalah saudaramu dan sepupumu. Berbuatlah yang adil, wahai hakim. Ingatlah kelak di akhirat segala perbuatanmu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. nah adik-adik,
anak-anak yang solih dan solihah semuanya, akhirnya Sang Hakim menerima ganjarannya karena dia tidak berbuat adil dan bersekongkol dalam hal keburukan. Tidak boleh seperti itu ya. Dan ternyata si pemuda tadi juga begitu. Akhirnya ditampar pula oleh sang hakim sebagai balasan dari perbuatannya. Ini satu cerita yang menggambarkan bahwa kita harus berbuat Adil, kak boleh kayak gitu. Nek berbuat kesalahan selain minta maaf itu lah, kalau ada hukumannya itu ya dilaksanakan. Iya, betul sekali. Tidak boleh KKN. Kakak ini tuh kayak kakak nenek. Ya kayak tadi, saling perngedip-ngedipkan mata, bersekongkol dalam hal keburukan. Ini dulu aja cerita dari Kak Nini kali ini. Insya Allah semoga ketemu lagi dengan cerita-cerita yang berbeda dan tentunya bermanfaat. Jika bermanfaat, apa Eri? Jika bermanfaat ya jangan lupa di share, di like, di subscribe gitu ya. Oke, semoga menjadi amal jariah teman-teman semuanya. Akan ini agak salam. Baik, sekarang kan ini dan juga Eri pamit dulu. Sekian, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Isis kan ini rambutku. iya, Isis ya rambutnya.